Ya, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita akan kembali belajar merenungkan firman Tuhan, pesan Tuhan di minggu ini. Judulnya adalah bangun dari ketertiduran rohani. Beberapa hari ini kita sudah membahas ini ya, dari apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala dan juga beberapa rekan. Nah, pesan ini kalau saya renungkan juga ini jelas adalah sebuah teguran bagi kita gerejanya. Jangan sampai kita dalam keadaan yang tidak disadari, ya sesungguhnya mungkin didapati bahwa diri kita sebagai orang-orang percaya ini mungkin ternyata lagi di mata Tuhan itu sedang mengalami ketertiduran rohani, ya, atau spiritual slumber ini. Bahkan mungkin karena nggak menyadarinya, kita membiarkannya sampai dalam keadaan yang koma. Ya, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang yang koma di rumah sakit itu kan nggak bisa apa-apa, nggak melakukan apa-apa. Ya, mungkin ada di ruang ICU dengan berbagai peralatan yang digunakan. Ya, kalau kita mungkin besuk, kita cuma dengar suara mesin nit seperti itu. Ya, kasihan sekali gitu seperti itu. Nah, bayangkan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, ketika kita udah dapat pesan ini, kita masih dalam kondisi yang nggak mau memahami. Ya, ini sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, makanya kan kalau kita lihat, ya, kita pernah mengalami satu masa di bangsa ini hampir 3 tahun, ya, dalam masa pandemi. Itu satu kondisi yang ternyata bisa membawa dampak, termasuk orang-orang percaya. Ya. Dampaknya adalah mungkin ketertiduran rohani, makanya Tuhan ingatkan kembali. Ya, Tuhan ingatkan kembali tentang hal ini. Nah, kemarin di Komsel juga kan kita sudah diingatkan bahwa ini adalah hal yang serius. Ya, pesan ini adalah sesuatu yang serius, yang mana yang sering kali terjadi atau melanda kehidupan ya orang-orang percaya dari zaman ke zaman. Artinya kan berarti kita harus memperhatikan hal ini dengan baik. Ya, kita kemarin sudah belajar makna dari kalimat bangunlah kamu dari tidur. Ya, yang sudah dijelaskan Bapak Gembala. Ya, bahwa apa yang diserukan Rasul Paulus ini kan bukan dalam arti literal, ya seperti membangunkan seseorang dari tidur. Tapi di sini dikatakan kita harus percaya nih bahwa kalau kita membiarkan diri kita atau rohani dari setiap orang percaya itu tertidur, maka segala jerat dosa, kegelapan mulai mengintai. Tidak menyadari kondisinya yang demikian. Nah, kita diingatkan jangan sampai itu terjadi, bahkan sampai berakhir dengan tragis. Ya, demikian juga ada makna lainnya yang dari rasa aman yang palsu. Ya, nah ini terus kita diingatkan. Ya, sebagai seorang percaya tuh harus punya kepekaan. Jangan lagi menjadi orang percaya yang tidak peka terhadap bahaya apapun yang mungkin datang mendekat. Ya. Nah, kalau saya melihat membaca ya Efesus 5 ini di dalam The Message Bible, itu judul perikopnya ini udah sangat jelas ya. Wake up from your sleep. Artinya bangun dari tidurmu. Itu di awal sekali dari Efesus 5 ini. Ya. Nah, kemarin juga kan kita diingatkan kalau Bapak Ibu yang punya terjemahan New King James Version itu kan dibagi beberapa hal. Ya. Ada satu bagian di situ dikatakan walk in the light. Ya. Artinya kan kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus berjalan di dalam terang itu. Artinya ada sesuatu yang penting. Nah, nanti kita akan belajar di bagian dalam. Ya. Nah, saya bacakan kembali inti pesan Tuhannya. Kenapa saya bacakan kembali kemarin, Saudara Marbun juga sudah mengingatkannya. Artinya kan bahwa ini perlu untuk kita terus renungkan. Ya. Pesan demi pesan yang Tuhan berikan, jangan sampai terlewatkan begitu aja. Ya. Nah, ini kan Tuhan melalui firman-Nya sedang berkata kepada kita gerejanya untuk bangun, ya, bangun dari tidur. Jangan larut dalam mimpi-mimpi indah berupa keinginan-keinginan pribadi manusia yang menghendaki ingin menjadi seperti ini dan itu. Ya. Ingin melakukan ini dan itu mengejarnya sendiri. Namun ingat, ada kehendak Tuhan atau mimpi yang Tuhan berikan. Ya, ya contohnya seperti yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Ya. Sesuatu yang Tuhan tuangkan yang melalui visi dan rencananya dalam berbagai cara kepada orang percaya. Nah, lewat pesan Tuhan ini juga ini bagaikan sebuah lonceng pembangun atau wake up call kepada setiap orang percaya agar orang percaya terbangun. Ya, artinya apa? Ini suatu peringatan.
bahwa apabila kita terus larut dalam ketiduran rohani, maka kematian yang ada di sekeliling siap untuk menyergap. Nah, untuk selengkapnya Bapak Ibu yang belum mendengar pesan ini atau kita yang udah mendengar pesan ini, tidak ada salahnya kita kembali mendengar mengulang ya di YouTube atau aplikasi RDMB, kita baca kembali ya warta, ya poin-poin yang sudah diingatkan ya kemarin. Ada 2 hal: menjadi pribadi yang menyadari akan ciri dari akibat dari tertidurnya rohani. Ya. Kita diingatkan untuk memiliki kemampuan untuk mendiagnosa. Ya. Hal lainnya adalah menjadi lonceng atau alarm pembangun bagi sekeliling kita. Nah, pagi hari ini yang bisa saya sharingkan, apa yang saya renungkan lewat pesan ini, bagaimana agar apa yang harus kita lakukan agar spirit of slumber ini, ya, roh yang membuat orang percaya tertidur ini tidak dapat mengambil keuntungan atas diri kita sebagai orang percaya yang sejatinya dikatakan Tuhan, bahwa kita ini adalah bagian dari kerajaan sorga. Ya, pesan yang kita terima minggu lalu. Nah, yang saya bagikan pagi hari ini adalah menyadari pentingnya tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Ya, kalau kita nggak menyadari ini adalah sebuah tugas, ya, sebuah tanggung jawab yang Tuhan lagi percayakan kepada kita masing-masing, maka kita akan menjadi orang-orang yang senantiasa ada di dalam kondisi ketertiduran rohani. Ayatnya diambil dari ayat dasar yang menjadi perenungan firman-Nya di dalam Efesus 5 ayat yang 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, ketika saya renungkan poin ini, berarti apa yang harus saya miliki? Saya harus memiliki pandangan yang jauh ke depan. Ketika Tuhan percayakan ada tugas, ada tanggung jawab, maka yang harus saya pikirkan adalah saya harus bisa melihat bagaimana cara Tuhan memandang jauh ke depan. Kalau saya nggak menyadari hal itu misalnya, maka ya bisa saja di tengah-tengah jalan saya mulai melorot. Mulai ada di dalam satu wilayah ketertiduran rohani. Mulai nggak peduli lagi. Ya. Jadi kalau kita renungkan ayat ini, kalau Bapak Ibu baca baik-baik di ayat ini saja, ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang menyadarkan diri kita. Ya. Artinya ada satu tugas yang harus kita ingat baik-baik. Ya, tentu tugas itu kan dibarengi dengan sebuah tanggung jawab. Ya. Karena di sini kan jelas, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ya. Kemudian juga Saudara Marwan satu persatu sudah menjelaskan, ya, ada 3 hal yang diingatkan. Yaitu bangun, kemudian bangkit dari orang mati, kemudian Kristus bercahaya atas kamu. Itu hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan baik-baik. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu di dalam sebuah rumah tangga aja, kita tahu dalam rumah tangga ada suami atau ayah ya sebagai kepala keluarga yang punya fungsi sebagai imam, ada istri yang berfungsi sebagai penolong buat suami. Ya. Kemudian ada anak-anak yang Tuhan percayakan. Ya. Kalau kita enggak menyadari tugas dan tanggung jawab misalnya sebagai imam, sebagai kepala keluarga, ya kita kemudian membiarkan hal ini, ya, membiarkan fungsinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya, maka yang terjadi ya di dalam keluarga itu adalah sesuatu yang bisa satu saat ya menjadi sebuah kehancuran. Istri mungkin tidak berfungsi sebagaimana seharusnya sebagai seorang penolong. Anak-anak mungkin dibiarkan bergaul dengan ya mungkin mengadopsi cara-cara dunia. Ya ketika mungkin kita membiarkan dari awalnya kita menerapkan, mengajarkan prinsip-prinsip kerajaan, kemudian di tengah jalan mulai malas. Ya. Lalu anak-anak mulai seperti mencari sesuatu. Tapi kita nggak punya kepekaan sebagai kepala keluarga misalnya. Nah disitulah anak-anak bisa mulai tergerus, ya, mulai masuk cara-cara pikiran-pikiran dunia, ya. Mereka ada dalam satu kondisi kebingungan. Nah ini yang nggak boleh dibiarkan, ya. Waktu saya mempersiapkan renungan ini, saya bertanya, Tuhan apa yang harus saya bagikan? Dalam hati seperti ditaruhkan belajar dari seorang Yunus. Lalu saya benar-benar baca, ya saya renungkan, saya ingat lagi kisah Yunus. Ya Yunus seperti ini, perjalanan seorang Yunus seperti ini. Nah
Karenanya pagi hari ini kita sama-sama merenungkan ya. Kalau Bapak Ibu buka dalam Yunus pasal yang ke-1, Yunus pasal yang ke-1. Dari ayat yang ke-1 di situ dikatakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadanya. Ya. Nah, kemudian kan bagaimana Yunus bersiap ya untuk melakukannya, tapi dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Yunus itu pergi ke Niniwe, tetapi Yunus punya pikiran lain. Oke, aku pergi, tapi aku nggak akan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ini kita renungkan sama-sama. Ya, dia memilih untuk pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, dikatakan. Ya, di ayat yang ketiga, jauh dari hadapan Tuhan. Artinya ketika saya renungkan ini, oh betapa bahayanya ya. Kalau kita sebagai orang percaya, kita terima pesan Tuhan, kita dapat arahan Tuhan, setiap minggu kita bahas, setiap minggu kita gali. Ya. Tapi mungkin kita seperti seorang Yunus ini, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pengerja, sebagai seorang jemaat, ya, dengar firman Tuhan, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kita enggak melakukannya. Kita melakukannya berdasarkan apa yang menjadi keinginan kita, kehendak kita. Ya. Padahal Tuhan sudah mengingatkan tentang hal ini, tapi kita tidak melakukannya. Wah, betapa bahayanya, saya katakan. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kan perjalanan Yunus ini kan waktu dia sudah ada di kapal, tiba-tiba kan bagaimana Tuhan menurunkan angin, ya, angin ribut ke laut. Terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Jadi kita bisa bayangkan kondisi perjalanan dari Yunus di situ. Kapal hampir hancur, ada badai yang begitu kuat, ya, dan lain sebagainya. Tapi apa yang dilakukan oleh seorang Yunus pada waktu itu? Kalau Bapak Ibu lanjutkan ya pembacaannya di ayat yang kelima bagiannya di situ karena tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya. Nah, ini kan bermakna kalau kita sebagai umat Tuhan, kita membiarkan diri kita ada di dalam sebuah ketertiduran yang nyenyak, merasa nyaman, udah gak usah lagi melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya. Ini sangat berbahaya. Karena apa? Rencana Tuhan untuk sebuah bangsa, keselamatan sebagaimana visi yang kita terima di tahun ini. Tahun menyatakan kasih Tuhan untuk mencelikan mata yang buta. Ini kan Yunus itu kan sebetulnya diperintahkan untuk memberitakan pertobatan kepada bangsa Niniwe. Dalam pikiran Yunus, aduh, kalau bangsa ini bertobat, ini berbahaya sekali. Karena apa? Di dalam pandangan Yunus, memang gak salah. Orang Niniwe itu adalah ibu kota Asyur pada waktu itu. Orang-orangnya itu adalah orang-orang yang fasik. Orang-orang yang melakukan kejahatan. Orang-orang yang dursila. Ya. Sangat-sangat kejam artinya. Jadi dalam bayangan Yunus, ini kalau dibiarkan seperti ini bahaya sekali buat bangsa dia. Jadi dalam pikiran dia, mungkin dia berpikir benar. Ya. Tetapi dalam pandangan Tuhan ini salah. Artinya seorang Yunus, dia tidak bisa memandang jauh ke depan apa yang menjadi rencana Tuhan buat bangsa Niniwe ini. Ya. Bangsa Niniwe ini kan kalau Bapak Ibu baca ini kan kisahnya sangat pendek ya. Kalau saya buka ini cuma satu lembar begini, artinya kan sangat pendek kisahnya. Kalau kita renungkan baik-baik, wah ini bangsa Niniwe kan dikatakan di ayat yang pasal yang keempat ayat yang ke-11-nya itu kan dikatakan bahwa 120.000 orang ya, semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Ya. Artinya kan bagaimana orang-orang di sana itu wah udah ada dalam satu kondisi kebutaan rohani yang demikian parah. Ya. Gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tangan kiri atau tangan kanan itu udah benar-benar dalam kondisi yang buta. Tapi Tuhan
punya kasih yang luar biasa. Tuhan mengampuni setiap dosa mereka. Nah ini yang gak ditangkap oleh seorang Yunus. Jadi saya waktu merenungkan, iya ya Tuhan mungkin sebagai gereja Tuhan, barangkali ini yang harus saya renungkan secara pribadi juga. Ya, apakah mungkin saya bisa menjadi selama ini sudah menjadi penghalang bagi orang lain? Ya, mungkin selama ini udah jadi batu sandungan bagi orang lain untuk bisa mengenal Tuhan. Ya, karena apa? Karena sikap yang ditunjukkan, nggak peduli. Ya, ini kan Yunus waktu dia ada di perahu kan nggak peduli, waktu ada angin badai itu kan kapal goyang-goyang seperti itu. Saya membayangkan kalau saya di kapal seperti itu mabok Bapak Ibu. Ya, nggak enak gitu. Tapi ini dia bisa tidur nyenyak. Artinya kan mungkin dalam kondisi peduli amat gitu kan. Orang-orang yang harusnya mungkin bisa dia beritakan tentang siapa Tuhannya ini, dia tidak peduli. Dia bersikap masa bodoh. Pokoknya tujuan saya adalah pergi ke Tarsis. Ya, saya nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya nggak mau melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Nah ini artinya jangan sampai kita sebagai orang percaya membiarkan diri kita ada dalam satu situasi yang seperti ini. Jadi pelajaran apa nih yang bisa kita dapatkan? Nah ini kan kalau kita ingat kembali seperti poin saya tadi. Jangan sampai kita tidak menyadari ada tugas dan tanggung jawab yang penting. Ya, yang Tuhan sudah percayakan. Yunus sudah dipercayakan sesuatu. Kamu pergi ke sana ke Niniwe. Tapi Yunus tidak melakukannya. Dia lebih melepas tanggung jawab itu dan dia lebih memilih apa yang menjadi rencananya, menjadi keinginannya. Ya. Dia membiarkan biarin aja orang-orang itu buta. Ya, biarinin aja orang-orang itu melakukan apa yang mungkin selama ini mereka lakukan. Ya. Dan kalau Bapak Ibu ingat kan ini bagaimana Tuhan udah ingatkan sampai akhirnya ya Yunus mulai menyadari kesalahannya. Tetapi dia melakukan itu masih dalam keadaan gak bisa sepaham dengan Tuhan sebagaimana seharusnya. Kalau Bapak Ibu baca di ayat yang keempat, di pasal yang keempat ayat yang pertama. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Artinya ini hatinya tuh masih panas melihat pertobatan bangsa lain karena apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan begitu mengasihi setiap orang. Bahkan orang yang berdosa sekalipun Tuhan sangat mengasihi. Buat seorang Yunus ini gak bisa diterima. Ini salah. Ya. Nah, artinya kan ini sebagai anak-anak Tuhan kita gak boleh punya pikiran yang pendek seperti itu. Kita harus tahu punya pandangan yang jauh ke depan. Kenapa Tuhan menyelamatkan sebuah bangsa? Kenapa Tuhan mau mengampuni orang yang berdosa sekalipun? Ya, punya kesalahan yang sangat berat. Nah ini tidak dipahami oleh seorang Yunus. Artinya kan lagi membiarkan dirinya ada dalam ketertiduran rohani. Nah Tuhan yang kata ayo bangun, ya kamu punya tugas. Makanya sampai dia diizinkan seperti itu, kok bisa kebetulan kemudian dia yang akhirnya dilempar ke laut, ya kemudian masuk ke dalam perut ikan. Itu kan ada hal-hal yang menjadi alarm dari Tuhan buat seorang Yunus. Dia cuma menyadari mungkin dalam titik tertentu. Oh ya Tuhan maafin saya gak enak ada di dalam perut. Saya gak mau ada di dalam perut, ini baunya gak enak. Tuhan keluarkan saya akan pergi seperti yang Tuhan suruh. Tapi kan waktu perginya itu tiba-tiba bisa dibawa oleh Tuhan sampai ke Niniwe. Itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan Yunus. Ya. Kemudian dia sampaikan, tapi masih aja dia hatinya itu masih gak bisa terima. Sampai Tuhan tegur. Ya. Di ayat yang keempat, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya. Nah mungkin ini menjadi perenungan buat kita ya lewat kisah ini. Jadi dari apa yang saya renungkan dari poin ini, ada dua bagian yang mungkin bisa kita sama-sama renungkan. Apakah kita sebagai gereja Tuhan, ya yang menjadi bagian dari gereja Tuhan, selama ini lewat pesan-pesan yang Tuhan berikan, kita sudah melakukannya atau kita ternyata Bu Muti sudah sampai kalau pesawat itu mungkin beda arah ya melenceng sedikit.
arah tujuannya jadi bisa berubah. Artinya kita semua di sini diingatkan, oh jangan-jangan apa mungkin ketika saya dapat pesan Tuhan, saya dengar, ya, amin, dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan. Ya. Ini berarti kan kita lagi membiarkan diri kita ada di dalam ketertiduran rohani. Nah Tuhan ingatkan, ayo bangun, jangan ada membiarkan diri kamu tuh ada dalam kondisi seperti ini. Karena kalau dibiarkan akan berbahaya. Ya. Bahaya-bahaya yang datang nggak akan diketahui. Jadi mari kita sama-sama ya merenungkan. Apakah kita selama ini mungkin masih menjalankan tugas kita kah? Ya, atas apa yang Tuhan percayakan dengan baik, ataukah kita sudah mulai melenceng nih? Ya, sudah mulai keluar, ya, sudah mulai tidak lagi memperhatikan apa yang menjadi visi Tuhan, atau mungkin sudah mulai nggak sepakat ya dengan visi Tuhan nih. Saya punya rencana sendiri, saya mau melakukannya ya sembunyi-sembunyi, ya nggak perlu diketahui oleh orang-orang, oleh jemaat, oleh pengerja, oleh gembala, ya cuma saya aja yang tahu. Ya. Nah kemarin kan kita sudah diingatkan ketika kita melakukan hal itu dengan sembunyi-sembunyi, artinya kita sedang membiarkan ya kegelapan itu menguasai kita, membiarkan diri kita terus ya ada di dalam kondisi kerohanian yang tertidur. Nah, mari jangan sampai kita ada di dalam kondisi seperti itu. Ya. Nah ini juga kan mengingatkan kita bagaimana ketika satu saat, satu waktu ya murid Yesus, salah satu murid Yesus ya hanya karena kepentingan diri sendiri, punya tujuan sendiri, dia rela untuk menjual Yesus. Ya. Untungnya untuk siapa? Ya untuk dirinya. Nah jangan sampai ya sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kalau pesan ini kan datang untuk kita gereja di tempat ini. Artinya dalam hari-hari yang kita mungkin jalani selama ini, ya berjemaat di tempat ini, apakah ternyata kita memilih untuk berjalan sendiri aja, ya biarinlah visi, ya saya nggak akan ikuti visi, ya pokoknya semuanya untuk diri saya aja, ya aman buat saya, nggak usah orang lain tahu. Nah kita diingatkan tentang hal ini. Ya. Seperti apa yang Yunus lakukan. Jangan sampai hal itu terjadi. Atau mungkin ternyata apa yang kita lakukan ini kan juga mungkin menjadi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya. Ketika mungkin kita bersikap seperti itu. Ya. Tanpa disengaja, selain membawa dirinya ada di dalam satu kondisi ketertiduran rohani, ternyata efeknya juga justru membuat orang lain juga jadi tertidur. Kita harus cek lagi diri kita. Kemarin kita diingatkan, ayo mulai diagnosa diri kita sendiri. Ya. Jangan mungkin kita yang selama ini datangnya minta datang ke gembala, terus diperiksa, terus digini dan sebagainya. Tapi mulai ya. Mungkin setiap kita datang ke gereja dengar firman, ya setiap minggu, kelihatannya sepertinya memuji, menyembah, rasanya bagus, ya diperhatikan cukup baik. Tapi kehidupan hari-hari di luarnya itu tidak menggambarkan seperti apa yang mungkin sudah dia terima, sudah dia dengar. Karakternya, perbuatannya sama sekali enggak menunjukkan satu perubahan sebagai anak Tuhan. Nah artinya kan tanpa disadari itu orang tersebut sedang ada dalam sebuah kondisi ketertiduran rohani. Spirit of slumber-nya itu menguasai dirinya. Dan dia tidak menyadarinya. Nah itu adalah hal-hal yang kita dengan, kalau mungkin kita cek lagi. Ya, kalau ternyata saya seperti itu ya. Mungkin tanpa sengaja saya melakukan hal itu. Wah berarti saya salah, misalnya seperti itu. Segera perbaiki. Ya. Ya. Nah ini mari kita menjadi orang-orang yang punya kedewasaan. Ketika mungkin ada masalah, bisa nggak masalah ini dipecahkan dengan baik? Bisa nggak kita meredam masalah ini, menyelesaikannya dengan baik? Sama mungkin seperti kalau kita dalam keluarga. Ya.
Ketika anak-anak misalnya sulit untuk diajak mesbah, yang satu misalnya punya kesibukan sendiri. Nah kan kadang-kadang kan dalamnya nggak mungkin kita langsung tegur, kamu harus begini, begini, begini ya. Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi kan orang tua harus mulai belajar mencari cara. Misalnya ajak anak pergi ya berdua, terus ngobrol ya, gali hatinya. Jadi kan mengambil suasana yang enak. Mulai mendekati ya, mungkin selama ini apa nih yang saya salah, saya sebagai imam misalnya. Kemudian ajak bicara. Ya, mulai menghadap. Kalau dulu kan biasanya kan kalau orang tua kan selalu ngatur, kamu harus gini, kamu harus ke sekolah minggu, kamu harus ke gereja. Ya, ketika anak sudah bertumbuh dewasa, kalau dia terus-terusan seperti itu kan dianggap seperti anak kecil terus. Ya, dia atur terus. Tapi kan mulai enggak. Mulai anak-anak diajak bicara, kenapa kamu enggak mau pergi ke gereja? Oh karena ini. Nah cari jalan keluarnya, apa yang harus kita lakukan. Supaya anak ini kan tetap dia bisa terbangun, ya, kerohaniannya bisa terus terbangun, ya. Kita terus ingatkan. Jadi ada hal-hal yang mungkin pendekatannya berbeda, gitu, ya. Seperti itu. Ya. Bagian lainnya adalah kalau kita tidak menyadari tugas dan tanggung jawab, ini yang sama-sama kita renungkan, ya. Artinya lewat pesan ini, yuk kita ceklah, ya. Kita keterbukaan itu kan awal dari sebuah pemulihan. Ya, kita seringkali dengar istilah itu. Artinya ketika kita mau membuka hati kita, mulai memeriksa kembali, aduh Tuhan selama ini apa ya yang saya masih salah melakukannya. Ya. Apa yang mungkin selama ini belum saya tangkap ya. Karena kan kalau misalnya kita gagal memahami apa yang menjadi arahan Tuhan, ya kita akan tersesat. Sama seperti seorang Yunus ini dikuasai oleh rasa kemarahan. Ya. Padahal Tuhan sudah tahu, dia tahu, oh Tuhan itu maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Dia sangat tahu pribadi Tuhan. Tapi kasih dia terhadap sesama itu udah dingin, udah gak peduli. Itu mungkin sama juga seperti apa yang terjadi di dalam jemaat di Efesus. Ya mungkin sama Tuhannya masih oke lah. Tetapi sama jemaat yang lain, sesamanya, mungkin udah dia jadi dingin, peduli amat lah. Dia mau melakukan dosa, dia mau melakukan ini, padahal udah dikasih tahu, ditegur juga dia nggak peduli. Ya. Kadang-kadang mungkin orang akan bersikap seperti itu, artinya kita sedang membiarkan diri kita juga ada dalam ketertiduran. Padahal kita punya tugas mencelikan mata yang buta, ya, menyatakan tahun kasih Tuhan. Ya. Nah ini yang nggak boleh terjadi, ya, justru buat setiap orang-orang percaya. Dan saya yakin, ya, saya percaya Bapak Ibu, setiap kita adalah orang-orang yang bisa menyikapi dengan dewasa. Ketika kita mungkin ditegur, artinya wah saya bersyukur. Artinya kita punya satu respon yang benar. Apa yang salah ya? Oh kalau saya salah dalam hal ini, ya kita perbaiki. Ya, kita perbaiki, oh ya, mungkin saya salah dalam hal tidak memperhatikan dengan baik. Tidak melakukan dengan baik. Ya, tidak melakukan dengan tepat. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, waktu kita mungkin mendapat teguran dari pimpinan, dari seorang gembala, atau dimanapun ketika bekerja. Ya. Ada hal-hal yang mungkin harus terus kita perbaiki. Artinya kita bukan orang yang sempurna. Ketika kita mungkin bisa setiap hari datang doa pagi, justru kita semakin lebih lagi dikoreksi. Ya. Semakin lebih lagi ingin menjadi pribadi yang semakin terus semakin berkenan. Ya. Bukan untuk menyombongkan diri terhadap jemaat atau orang yang mungkin jarang datang ibadah dan sebagainya, bukan. Tapi justru kita diingatkan kemarin harus jadi lonceng. Ya. Menjadi orang-orang yang membangun. Ya. Kalau Bapak Ibu mungkin melihat di dalam ketentaraan gitu kan, prajurit waktu tertidur tiba-tiba komandannya jam 4 pagi membunyikan alarm gitu kan. Kalau nggak bangun kan kadang-kadang diteriakin, bangun ya, dengan perkataan yang keras seperti itu. Nah itu kan sebuah hal yang seharusnya kita sebagai orang percaya memang seperti itu. Jadi lewat renungan ini, iya ya Tuhan, mungkin ini menjadi sebuah pelajaran ya buat diri saya pribadi tentunya juga ya. Pelajaran buat kita semua sama-sama ya.
Kita sama-sama lewat pesan ini mari kita sama-sama maju ya. Kita sama-sama bangkit kembali. Ya mungkin ada hal-hal yang selama ini sudah kita biarkan, kita kubur mungkin dalam-dalam, perbuatan-perbuatan yang salah juga mungkin disembunyi-sembunyikan seperti itu. Yuk kita bereskan. Ya bereskan semuanya itu supaya apa yang Tuhan lagi, sebuah rencana yang besar yang Tuhan sudah percayakan itu benar-benar bisa terjadi. Ini kan apa yang Tuhan berikan kepada Yunus itu kan sebuah plan yang besar buat sebuah bangsa. Tetapi tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Ya. Sangat disayangkan kan sebetulnya. Apalagi masih dikuasai dengan rasa marah. Ya seperti itu. Nah karenanya mari Bapak Ibu jangan lagi ketika kita sadar bahwa oh iya ya ini berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan ketika saya menyadari ada sesuatu yang penting. Yaitu tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Berarti saya harus memiliki sebuah pandangan yang jauh ke depan. Pandangan bagaimana bisa memahami rencana Tuhan yang begitu besar. Kenapa Tuhan ingatkan hal tersebut? Ya, hari-hari ini dunia membutuhkan orang-orang percaya. Hari-hari ini dunia membutuhkan gereja Tuhan. Ya. Untuk apa? Untuk menguatkan mereka. Untuk menyatakan ya bahwa Tuhan begitu mengasihi mereka. Ya, Tuhan Yesus memberkati.